saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM 7 TV dalam acara Renja Ketiga atau Renungan Senja. Renungan Senja kita buat untuk membahas selalu berulang-ulang firman Tuhan yang dikutbahkan pada hari Minggu yang lalunya. Hari ini yang ketiga untuk kita membahas bagaimana memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudaraku, kemarin hari pertama kita sudah membahas tentang seorang ibu yang mengasihi anak akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Apalagi Bapa di surga, Dia adalah pemberi yang terbaik, bahkan anaknya yang tunggal Dia berikan. Nah, kemudian kemarin hari kedua, renja kedua, kita berbicara tentang Maria yang mempersembahkan narwastu, di mana Maria walaupun dia mempersembahkan yang terbaik karena mengasihi Yesus, namun dia tidak didukung oleh sebagian orang. Salah satunya adalah Yudas Iskariot menegur seakan-akan mengasihi orang miskin, tetapi dia sesungguhnya sedang membuat argumen iblis, argumen iblis supaya terjebak karena dia sebenarnya adalah cinta uang. Dia suka mencuri dari kas yang dia pegang, kas untuk pelayanan, pendukungan pelayanan Tuhan. Hari ini saudaraku, saya akan membukakan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang mengatakan seperti ini. Ayat 37 dari 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudaraku, di sini jelas iblis sangat licik lihai menggunakan dasar ayat ini, bahwa yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan hukum yang sama adalah mengasihi sesama. Maka Yudas Iskariot mengatakan, sayang banget itu minyak narwastu dipecahkan, kan lebih baik itu dipakai untuk memberi makan orang-orang miskin. Saya membukakan kepada saudara bahwa Maria ini adalah saudara dari Lazarus yang mati, yang dibangkitkan Tuhan sesudah mati 4 hari. Mereka tinggal di Betania. Betania itu tidak jauh dari Yerusalem, sekitar 2 kilometer, saudaraku. Mereka di daerah Palestina lah. Nah, jadi saudaraku, waktu itu minyak narwastu ini sering digunakan oleh orang untuk pertama bagi wanita yang kaya, pejabat-pejabat. Karena mahalnya, wanita masa itu menggunakannya saat dia menikah. Wah, supaya wanginya sumringah. Nah, jadi untuk persiapan pernikahan. Juga dipakai sebagai campuran anggur, supaya anggur tersebut menjadi wangi, biasanya disajikan untuk tamu agung. Kemudian saudaraku, minyak narwastu juga sering digunakan untuk meminyaki orang mati. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada Yudas Iskariot, ini dilakukan untuk kematianku. Nah, saudaraku, minyak narwastu yang murni di sini artinya saudaraku, murni mengarah kepada suatu pengertian asli, sejati, tidak dicampur, tidak ada campurannya. Nah, ini menunjukkan
cinta Maria yang betul-betul murni. Tidak ada embel-embel. Dia meminyaki kasih Yesus karena cintanya. Bukan supaya dia diberkati, minta uang, minta rezeki, minta kesembuhan, minta apa saja. Murni. Wah, ini cinta yang tulus luar biasa, saudaraku. Ini, nah, cinta yang tulus ini, cinta yang sejati ini, saudaraku, tidak ada embel-embel. Inilah yang sesungguhnya memenuhi tuntutan hukum Taurat yang mengatakan, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya juga mau singkapkan satu lagi contoh bagaimana hubungan yang berkualitas akan membuat seseorang berubah dalam konteks memberi. Dia tidak membutuhkan petunjuk-petunjuk secara hukum untuk memberikan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kepada gereja, kepada hamba Tuhan, atau menolong sesamanya. Kita lihat, saya bacakan di Lukas 19 tentang Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjatkan pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi saya ingatkan, Abraham belum mengenal Taurat. Tetapi dia mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek. Ini saudaraku, karena dia mengasihi Tuhan. Ada hubungan. Demikian juga dengan Sakeus. Sakeus, saudaraku, ada orang yang bersungut-sungut, tidak menghendaki Sakeus didatangi oleh Tuhan Yesus. Tapi Sakeus sebagai seorang yang berhutang dosa, menyadari dosanya, dia menyadari Yesus yang kudus, Tuhan yang mulia mendatangi dia, membuat hatinya bertobat. Dia tidak terikat kepada persepuluhan ataupun hukum Taurat. Bahkan dia mengatakan separuh dari hartanya. Jadi sekarang, mengapalah lagi kita masih sibuk menemukan, mencari konteks-konteks untuk membenarkan keinginan dari kita agar kita menghindari memberikan persepuluhan. Bukankah begitu banyak contoh di Alkitab ini yang menunjukkan bagaimana seseorang yang memiliki hubungan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jika Tuhan hadir di rumahmu, jika Tuhan hadir di hatimu, engkau tidak menyayangkan hartamu. Engkau tidak mempersoalkan apakah itu 1/10 atau 1/100. Tapi dari hati yang meluap, Sakeus baru saja hitungan jam ketemu dengan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, hari ini setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, memberi yang terbaik, kita harus melihat apa motifnya. Rasa terima kasih yang sungguh, tidak menghendaki
kembalian, saudaraku, daripada Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah berhutang. Dia mengetahui motif seseorang. Dia tidak menghakimi seseorang. Kita lihat banyak pendeta, hamba Tuhan yang berkhotbah, ya, yang menuduh, menyamaratakan semua hamba-hamba Tuhan. Lalu dia katakan pendeta-pendeta yang menerima persepuluhan itu memperkaya dirinya. Hamba Tuhan seperti ini banyak menuduh pendeta ada yang memiliki motif supaya memperkaya diri, menipu jemaat. Dia katakan seperti itu. Ada, saya dengar pernah seperti itu. Tapi saya beritahu saudaraku, kemungkinan pendeta-pendeta yang berkhotbah seperti ini yang melarang jemaat atau menganjurkan supaya jemaat tidak perlu memberikan perpuluhan adalah membodohi jemaat. Dia yang membela, seakan-akan dia mau membela warga gereja, tetapi pembelaannya menyesatkan jemaat. Padahal Tuhan menghendaki kita murah hati. Yakobus 1 dikatakan, saudaraku, saya buka Yakobus 1, supaya kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan murah hati dan tanpa membangkit-bangkit. Nah, itu di Yakobus. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Artinya saudaraku, kemarin saya sudah katakan, Bapa adalah teladan dari kebaikan, pemberian yang terbaik. Standar Tuhan memberi adalah memberikan yang terbaik. Itu sebabnya dia memberikan putranya satu-satunya, Yesus Kristus yang mulia, untuk menyelamatkan manusia, mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya bagi kita orang berdosa. Maka kita pun, saudaraku, kalau memberi, berilah dengan murah hati. Apa yang kita miliki, tentu sebenarnya tidak dengan berhutang. Kita memberikan apa yang kita miliki, karena semua yang kita miliki, kita sadari itu kita terima dari Tuhan. Itu hanya anugerah dari Tuhan, tidak membangkit-bangkit. Artinya kita memberi bukan untuk pamer, bukan supaya kita dipuji orang, supaya dianggap orang kita rohani atau baik. Kita memberi betul-betul yang terbaik dari kita karena mengasihi Tuhan. Bukan tujuan ini supaya memancing. Berilah yang terbaik. Saudaraku, saya tidak sarankan saudara hanya memberi di dalam gereja saudara. Berikan juga ke gereja yang lain yang membutuhkan. Saudara berikan. Pokoknya berikan persepuluhanmu ke gereja-gereja yang membutuhkan untuk membangun, ya, untuk melakukan penginjilan. Demikian juga saudara, ambil yang terbaik dari milikmu untuk menolong orang-orang miskin, orang-orang susah. Murah hati. Kalau saudara mengatakan tidak membangkit-bangkit, berarti tidak menghendaki balasan. Jadi saudara berilah, gak usah tuntut. Wah, ada juga orang pernah mengatakan kepada saya, Bu, harusnya kalau ibu dikasih persepuluhan, ya kirim dong ucapan terima kasih. Di satu sisi ya sepertinya masuk akal. Tetapi sesungguhnya, kenapa harus begitu penting? Saya dari dulu memberikan persepuluhan itu tanpa pernah saya dilihat pendeta, dikenal atau gembala, saya berikan aja. Bahkan di gereja saya yang dulu, mereka tidak memungut persepuluhan. Tapi karena saya sudah mendengarkan persepuluhan ini tanpa sengaja dari saya umur 17 tahun, saya kasih aja persepuluhan saya di gereja di mana saya beribadah waktu itu. Saudaraku, saya sarankan semua gereja-gereja tidak perlu mempersoalkan pemberian persepuluhan ini. Marilah jemaat, berikan persepuluhanmu. Meskipun gerejamu tidak menuntut itu, tapi berikan itu minimal.
Kalau bisa lebih, bahkan seluruh hidup kita ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudara ingat seorang pemuda yang kaya raya datang kepada Tuhan. Dia mengatakan, bagaimana caranya agar aku bisa masuk kerajaan surga? Yesus mengatakan, lakukanlah semua apa yang diajarkan, yang dituntun oleh hukum Taurat. Pemuda ini dengan tegas mengatakan, aku sudah melakukannya. Lalu Yesus mengatakan, hanya satu yang kurang. Juallah seluruh hartamu dan bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Saudaraku, lalu pemuda ini sangat sedih. Dan dia muram, dia sedih. Dia tidak jadi karena hartanya sangat banyak. Saudaraku, memberi adalah ujian kepada kita. Apakah hati kita percaya kepada Tuhan atau tidak? Memberi adalah suatu ujian untuk melihat hati nurani kita. Apakah kita mencintai Tuhan lebih daripada harta, lebih daripada dunia ini? Ingat saudaraku, di dunia ini ngengat dan karat akan menghabisi hartamu. Jika engkau memberi, percayalah, engkau tidak akan pernah kehabisan. Memberi kepada orang miskin, memberi kepada saudara, memberi kepada gereja, memberi kepada hamba-hamba Tuhan, membuatmu justru terjamin tidak akan pernah kekurangan. Sebab Tuhan bersahabat dengan orang-orang miskin, orang-orang lemah. Dan Tuhan menghendaki Injil diberitakan, gereja terus dibangun, anak-anak Tuhan disokong untuk memberitakan Injil, sehingga Tuhan akan membalaskan kepadamu berlipat kali ganda. Ingat saudaraku, kesaksian saya pada hari Minggu yang lalu. Saya hanya memberikan 500 rupiah persembahan saya, tapi itu adalah nafkah saya. Itulah milik saya yang terakhir waktu itu. Namun Tuhan tak berhenti-hentinya memberkati saya, memberikan saya mujizat. Betapa persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang dari hatimu itu adalah seperti dupa yang harum, yang dicium Tuhan sangat harum. Seperti wewangian daripada seorang pengantin. Saudara adalah pengantin Kristus. Berilah wewangian yang mahal, yang terbaik daripada dirimu untuk menyenangkannya, sehingga cintanya kepadamu tidak pernah surut, dan engkau pun akan semakin mencintai Tuhan. Jika Tuhan ada di dalam cintamu, engkau tidak akan pernah frustasi, engkau tidak akan pernah mengalami kebimbangan dalam hidupmu. Demikian saudaraku, Yesus kita pantas dicintai. Yesus kita layak menerima pengorbanan yang terbaik, yang termahal, yang terindah. Demikian saudaraku, renja ketiga dan yang terakhir untuk minggu ini dalam sesi memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan untuk khotbah yang lain atau renja yang lain. Jangan lupa CBM 7 TV. Saudara klik di YouTube dan saudara like, saudara subscribe, dan juga jangan lupa saudara membagikannya, men-share-nya kepada semua saudara dan teman saudara. Tuhan Yesus berkati. God bless you.